Bapak Ibu, saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Malam ini bagian dari keluarga besar Jemaat Kolom 2 dalam ibadah perayaan menyambut Natal di tahun 2024. Kalau tidak salah, ini ibadah perayaan yang untuk orang pendeta ke-10 kali. Saudara-saudaraku, untuk Jemaat Kolom 2 yang tentunya sangat bersyukur, bahkan orang semua. Tadi malam jadwal Jemaat Kolom 6 diperhadapkan dengan penerangan, tapi ada alat bantu genset yang ada di gereja, sehingga juga pelaksanaan ibadah itu khusyuk, karena setiap kita hanya mau bilang 1 jam saja, itu sangat mengganggu akan aktivitas, apalagi dalam masa-masa kita sibuk dengan pekerjaan, kegiatan, seolah semua akses itu lumpuh, terasa senyap karena putusnya komunikasi. Tidak lepas juga ini membawa kita pada perenungan, betapa pentingnya akan terang itu yang adalah kebutuhan. Karena tanpa ada penerangan, sekali lagi orang rasakan Puji Tuhan, malam ini kita boleh beribadah, tapi setiap kita walaupun lampu itu padam, ibadah tadi malam penuh juga, sekalipun memang ada kursi-kursi yang tidak ditempati. Begitupun pada malam hari ini, mau datang juga ibadah, orang diperhadapkan dengan hujan. Padahal juga itu Tuhan cuma mulia. Tetap di saat kita datang ibadah seperti saat ini, orang lihat hujan dia boleh berhenti. Nah, saudara-saudaraku, mari kita kembali diarahkan memang untuk pembacaan ini dalam ibadah perayaan sudah beberapa kali diperdengarkan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Olehnya, buat kita jangan pastiu-pastiu mau dengar itu firman, karena sebagaimana pendeta Inten bilang, sebenarnya ini memang perenungan kita di sepanjang minggu, oleh karena sudah tidak ada kegiatan ibadah Bipra, ibadah kolom. Jadi sebenarnya inilah pemberitaan di sepanjang minggu, karena namanya itu kebenaran firman itu begitu kaya, begitu luas untuk menjadi perenungan bagi kita. Kita diingatkan tentang bagaimana kehidupan umat Tuhan. Dalam bagian pembacaan ini, mereka berada dalam situasi yang katakanlah sangat menderita. Dapat dikatakan mereka berada dalam keadaan yang sangat terpuruk, sehingga manusiawi mereka dilanda dengan keputusasaan, ketiada pengharapan, karena kehidupan mereka itu diatur. Mereka tidak bebas. Bagian ini adalah seruan
seruan kenabian daripada Nabi Yesaya kepada umat dalam keadaan yang tertekan. Datanglah berita ini, berita kelepasan, berita penghiburan, berita pengharapan, kabar baik. Tentu ini memberikan semangat. Ini memberikan semangat yang baru. Karena ada pengharapan. Akan datang seorang penolong. Sebagaimana dalam pembacaan kita, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Yang mana dari keturunan Isai, Daud menunjuk Mesias yang akan datang. Dialah Raja yang akan mendatangkan pengharapan, yang memulihkan keadaan umat yang lemah, yang tertindas, yang miskin. Mesias kehadirannya mengubah, kabar baik datang, membawa berita kebahagiaan. Dialah Raja yang adil, yang senantiasa membela kepada orang-orang yang lemah. Selanjutnya lagi saudaraku, gambaran di sini tentang binatang-binatang, kalau orang mau bilang ini binatang-binatang buas. Yang mana itu menunjukkan bagaimana kehidupan umat. Mereka diperhadapkan dengan perselisihan, persengketaan, hal-hal yang memang merampas kebahagiaan dan damai sejahtera. Tidak ada yang dapat menyatukan, mendamaikan, memulihkan selain Raja Shalom. Dialah Mesias yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku, dari bagian pembacaan ini sebenarnya mengingatkan kita adalah gambaran bagaimana perjalanan kehidupan ini di tahun 2024, bahkan sampai saat ini. Mungkin saya dan saudara, kita sedang berada dalam keterpurukan. Kita mungkin saat ini sedang menderita, sehingga membawa kita pada keputusasaan, membawa kita pada ketiadaan pengharapan, melihat keadaan yang ada dalam masa-masa persiapan ini. Tetapi juga kita diperhadapkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Tidak lepas juga ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengakibatkan kita dilanda kecemasan, dilanda kekhawatiran, dilanda dengan ketakutan. Tapi juga firman ini menyoroti kehidupan kita. Gambaran binatang-binatang yang tidak bisa bersama, tidak bisa bermain. Itu adalah juga gambaran gumul yang setiap kita hadapi sampai saat ini. Ini menunjukkan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kekuasaan kita, persoalan itu tidak akan selesai. Kita tidak akan mendapatkan solusi. Kita tidak akan mendapatkan jawaban sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita. Solusi jawaban itu
hanya kita dapat kalau kita mau datang kepada Tuhan. Jadi bagian ini mengingatkan kita, masa-masa Advent Allah telah memulihkan kehidupan saya dan saudara. Olehnya mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mari juga kita bangun hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan sesama kita. Bahkan juga mari kita cintai juga alam yang sedang dan sementara kita nikmati ini. Maka pasti kita akan merasakan keindahan, kebahagiaan, kerukunan, terutama kedamaian. Akhirnya damai sejahtera itu kita bisa akan nikmati ketika ada hikmat, ketika ada keadilan, ketika ada kasih meliputi kehidupan ini. Inilah perenungan kita dalam ibadah perayaan Natal di tahun 2024. Dan mengakhiri perenungan ini juga, maka ada hal yang perlu disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, torang kalau sudah jauh-jauh presiden, bupati, camat, lurah, tentu kita mempersiapkan yang terbaik, pakaian, bahkan juga ruangan ibadah dan segalanya. Nah, apalagi kita menyambut raja di atas segala raja. Persiapkan yang terbaik. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian sesudah khutbah. Yang akan mengisi puji-pujian sesudah khutbah diberi kesempatan